Kemudian, Yesus mengajak murid-muridnya pergi keluar kota Yerusalem. Janganlah hatimu gelisah, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawamu, supaya di tempat aku berada, kamu pun akan bersama-sama denganku. Dan selama aku pergi, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberimu penolong yang lain. Ia akan mengajarimu segala sesuatu, dan akan mengingatkan semua yang sudah kuajarkan kepadamu. Maka sampailah mereka ke sebuah taman yang bernama Getsemani. Yesus menyuruh para muridnya duduk di suatu tempat. Namun dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk masuk lebih dalam. Hatiku sangat berduka, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga bersamaku. Lalu Yesus menjauh sedikit dari mereka dan berdoa, "Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dariku. Namun janganlah keinginanku yang terjadi, melainkan keinginanmu." Setelah berdoa, Yesus kembali kepada para muridnya, tetapi mereka sedang tidur. "Mengapa kamu tidur? Lihatlah, orang yang menyerahkan aku sudah dekat." Dari kejauhan, tampaklah Yudas bersama para pengawal bait Allah. "Orang yang kucium nanti, tangkaplah dia." "Salam, Guru." "Yudas, dengan ciumankah dirimu menyerahkan anak manusia?" Saat Yesus ditangkap, para muridnya melarikan diri, meninggalkan dia sendirian. Orang-orang yang menangkap Yesus membawanya menghadap imam besar dan para pemuka agama Yahudi. Namun, Simon dan Yohanes mengikuti mereka diam-diam. Simon masuk sampai ke halaman rumah imam besar. Dia ingin mengetahui keadaan Yesus. Tiba-tiba, "Bukankah kamu murid Yesus?" "Apa? Aku bahkan tidak mengenal dia." "Pasti kamu salah satu dari mereka, karena logatmu itu logat Galilea." "Apa maksudmu? Sumpah, aku tidak kenal orang itu." Maka teringatlah Petrus pada perkataan Yesus. Sementara itu, "Hai Nabi, bernubuatlah. Siapakah yang memukulmu? Hei, ayo katakan pada kami." Pagi-pagi sekali, Yesus dibawa ke hadapan para pemuka agama Yahudi. Dia ditanyai, dihadapkan pada saksi-saksi palsu, sampai akhirnya, "Katakan kepada kami, apakah kamu ini anak Allah?" "Kamu sendiri yang mengatakannya." "Kalian dengar itu? Penghujat ini pantas dihukum mati. Serahkan dia kepada orang Roma untuk dihukum." Kemudian para pemuka Yahudi itu membawa Yesus kepada Pontius Pilatus, gubernur kekaisaran Romawi yang ditempatkan di Yerusalem. Mereka juga meneriakkan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Yesus. Pilatus mendengar semua tuduhan yang ditujukan kepada Yesus, tetapi ada satu hal yang membuatnya heran. "Mengapa kamu tidak menjawab? Tidakkah kamu dengar betapa banyaknya tuduhan yang ditujukan kepadamu? Katakan kepadaku, apa kau ini raja orang Yahudi? Apa yang telah kau lakukan?" "Aku lahir dan datang ke dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran." "Apakah kebenaran itu?" "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Namun karena ini adalah hari raya Paskah, pilihlah tahanan yang harus kubebaskan pada hari ini." "Kami memilih Barabas." "Bebaskanlah Barabas bagi kami." "Lalu harus kuapakan Yesus yang disebut Mesias ini?" "Salibkan dia! Salibkan dia!" Maka Pilatus membebaskan Barabas, si pembunuh itu. Namun Yesus diserahkan kepada para prajurit untuk dicambuk. "Aku tidak bersalah atas darah orang ini." Maka mulailah para prajurit Romawi mengolok-olok Yesus. Mereka menampar, memukul, dan memudahnya. Mereka juga memakaikan mahkota duri dan jubah ungu untuk menghinanya. "Salam ya Raja orang Yahudi."